Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu ala rasulillah, mabad. Kembali lagi kita akan mengkaji kitab Al-Matnu Syarif, kitab dari Syekhona Khalil Bangkalan. Baik, pada kali ini pembahasannya adalah terkait hal-hal yang dimakruhkan ketika berwudu. Langsung saja ke materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal makruhatuhu dari biro-biro perkara kang den makruhake ing dalam wudu iku sabaun ana pitu. Al israfu rupane berlebihan fil ma'i ing dalam banyu. Taqdimul yusra lan dhisikaken anggota kiwa alal yumna ing atase tengen. Wa mujawazatu salasati lan melebihi 3 bil ghusli ing dalam basuhan wal mashi lan ngusap wa naksulan kurang anha saking salah fihi ma ing dalam ghuslu wal mas wal mubalaghati lan banget-bangetake fil madmadati ing dalam kemu wal istinsyaqi lan nyesep banyu maling irung liswaimi kedue wong kang poso wal isti'anatu lan ngalap wal isti'anatu lan jaluk tulung biman kalawan wong yutahhiru kang bersihake sapa mang a'dha'ahu ing anggotane wong wastansyifu lan ngusapi li ghairi udhrin krana liyane udhur. Bismillahirrahmanirrahim. Hal-hal yang dimakruhkan di dalam wudu itu ada 7 menurut Syekhona Khalil. Yang pertama adalah berlebihan dalam penggunaan air. Al-israf fil ma', berlebihan dalam penggunaan air. Kemarin kita sudah membahas terkait bahwa kurangnya air atau langkanya air bisa membuat meringkas wudu dihukumi wajib. Nah, kali ini kondisi airnya standar ada dan melimpah, itu tetap membuat kita tidak boleh menghambur-hamburkan air ketika wudhu atau berlebihan dalam menggunakan air. Dan berlebihan dalam menggunakan air berhukum makruh. Jadi air tetap hal yang berharga dan harus kita jaga. Walaupun dalam keadaan berlebihan tetap tidak boleh menggunakan dengan semena-mena. Terus yang dimakruhkan adalah mendahulukan anggota kiri daripada anggota kanan. Jadi kemarin yang termasuk hal-hal yang disunahkan adalah mendahulukan anggota kanan terus baru kemudian anggota kiri. Seperti ketika membasuh tangan, membasuh kaki atau mengusap telinga, itu disunahkan untuk mendahulukan yang kanan baru kemudian yang kiri. Nah, kalau dibalik kiri dulu baru ke kanan itu berhukum makruh. Terus membasuh atau mengusap itu kan kemarin disunahkan 3 kali basuhan atau 3 kali usapan, itu sunnah. Nah, kalau melebihi ini makruh karena termasuk israfu fil ma, berlebihan dalam menggunakan air atau membuang-buang air. Itu kalau lebih dari 3 basuhan. Kalau kurang itu juga makruh. Jadi yang pas ya 3. Pilihannya kalau 1 itu basuhannya wajib saja, dia tidak dapat kesunahan. Kalau mau sunnah ya harus 3, gak 2. Jadi 2 itu masih makruh, 3 sunnah. Kalau 4 makruh, basuhan atau usapan itu seperti itu bilangannya. Terus wal mubalaghatu fil madmadati, dan bagi orang yang puasa, orang yang berpuasa ketika berkumur atau menghirup air ke dalam lubang hidung itu dilarang berlebihan. Ya sekedarnya saja, berkumur ya berkumur, gak terus kemudian dengan banyak air atau cara berkumurnya tidak karu-karuan, di berlebihan lah intinya.
baik berkumurnya atau menghirup air ke dalam hidung, itu sewajarnya. Kalau berlebihan hukumnya makruh. Dan bila tertelan maka puasanya batal. Ini bagi orang yang berpuasa dilarang berlebihan ketika berkumur ataupun menghirup air ke dalam hidung. Nah, dan kemakruhan berikutnya adalah meminta tolong orang lain padahal kita mampu dalam berwudu, tidak sakit, tidak apa. Meminta orang lain untuk memwudukan kita, ini makruh. Jadi kalau kita dalam keadaan tidak mampu bergerak, tidak bisa wudu sendiri, boleh meminta atau bahkan wajib. Tapi kalau kita dalam keadaan sehat, terus kemudian merepotkan orang lain, meminta orang lain untuk mewudui kita, itu hukumnya makruh. Dan yang terakhir adalah mengusap bekas wudu. Jadi setelah wudu itu tidak boleh diusap atau dilap seperti ini, diketok, itu tidak boleh, kecuali kalau memang ada udzur atau keadaan darurat. Tapi kalau keadaannya normal ya sudah, biarkan bekas air itu tidak terusapi, ya sudah, gitu saja. Itulah kemakruhan wudu yang ada 7 menurut Syekhona Khalil. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.